Tes tes. Akhirnya tidak selesai karena sampai begitu ya. Tes. Itu memang belum nyanyi itu. Betul sih, peka. Tes. Satu, hidup dengan zaman yang berbeda, maka kita harus siapkan sedemikian rupa. Iya, mohon maaf ya. Dulu orang di kampung itu lalu sarjana itu kebanggaan yang luar biasa, ya kan? Karena sarjananya nggak banyak. Tapi hari ini menjadi sesuatu yang amat sangat biasa saja. Maka kemudian kita harus memiliki diferensiasi, memiliki perbedaan yang khas yang kita miliki, dan itu kalau kemudian menonjol menjadi sesuatu yang luar biasa. Satu, zaman berbeda. Yang kedua, potensi berbeda. Iya, kita potensi berbeda. Ada yang pinter nyanyi, iya. Tadi menyebut contoh sepak bola. Kalau hanya sekedar kaya, kita lihat pemain-pemain sepak bola itu rasa sinau matematika, ya kan begitu tuh. Nganggo sepatu bayaran, ya kan? Ozil itu, maksud Ozil itu nganggo sepatu tok bayaran. Mlebu lapangan udian restu balik meneh bayaran. Ya. Tapi kadang-kadang kita menganggap itu sesuatu yang tidak menarik. Padahal kalau hanya soal duit itu yang justru menghasilkan potensi. Maka kalau kita memiliki potensi yang berbeda, dinikmati aja. Kalau perlu ya dikembangkan menurut masing-masing. Dan sampaikan saja ke orang tua. Tidak perlu ngumpet-ngumpet. Ya, kalau orang tua kita maaf ya, kowe meh dadi opo? Ya, kan begitu. Esok awan bengi cekelan gitar gua apa? Ya, jawabnya benar lagi rumah ramah cekelan gitar suke. Ya. Misalnya kan begitu. Lah kayak Iwan Fals cekelan gitar juga suke. Karena memang ya kita harus memahami persepsi orang tua, pemahamannya seperti itu. Ya. Saya pada anak pernah dialog. Pulang semester 1, semester 2 ya, kemudian sodorkan nilai. Pak nilaiku segini, begini. Saya santai aja. Nak meh mbok terus ke sing serius, nak ora serius leren. Daripada neng kampus ngenteni waktu tunggu karepe dhewe, lebih bagus kamu harus menentukan pilihan. Iya. Akhirnya dia mengambil jalan, oke, saya serius, ini ambil jalan itu. Tapi kalau saya kan tidak memaksa. Woi kudu serius, enggak. Bahasanya kasihkan pilihan. Kalau masih pengen kuliah sing serius, kalau nggak mau serius ganti alih banding setir. Iya. Mah tutul jangkrik apa mah tutul apa? Iya. Mungkin kata jangkrik itu kalau supplier jangkrik nasional kan besar juga kan? Kalimat membayangkannya sederhana. Ya. Tidak pernah bayangkan ya, kalau saya ngomong jangkrik, ngerti tidak cangkangnya udang itu ternyata menjadi bahan kosmetik yang luar biasa, dan itu duit luar biasa. Orang semua kita membayangkan dibuang kan, diambili, termasuk biji durian, kemudian kulit durian. Orang mesti kok koyok gosek ya kan? Gampangannya maaf rosok, ya kan? Orang kalau melihat rosok itu kan kesannya kumuh, negatif, miskin. Iya, lihat bos-bos rosok, kaya dan luar biasa itu. Jadi ambil pilihan karena zaman berbeda, kita punya potensi yang berbeda. Yang ketiga yang harus kemudian diperhatikan, satu, zamannya berbeda. Kemudian yang kedua, potensinya berbeda, dan yang ketiga yang harus kemudian kita perhatikan tentang anak masa depan kita itu yang harus diperhatikan oleh kita
ke depan itu keahlian itu semakin spesifik, ya kan? Keahlian itu semakin spesifik. Orang tidak harus menguasai banyak hal. Dia menguasai satu hal dan dia luar biasa, itu kemudian bisa menyelesaikan masalah. Orang mungkin nggak ngerti apa-apa, tapi dia bidang itu dia kuasai sedemikian rupa, selesai. Nah kadang kita itu kan maaf seperti kolam, kabeh digawe tapi dangkal. Sebab kita untuk menjadi lautan susah, luas dan dalam. Minimal menjadi sumur bor, kecil tapi dalam. Nah kalau kita bisa mengerti itu, indahnya luar biasa itu. Jadi kalau kemudian kita mau mempersiapkan diri di bidang itu, insya Allah ya nanti akan kita buktikan kepada orang tua kita dan nanti kita lahirkan kepada anak-anak kita. Oke, sebenarnya ada 5, tapi sementara 3 itu dulu. Yang kedua, pertanyaan dari sini. Kalau kemudian saudara menghadapi ya di medsos begitu, kemudian mau ngajak Mas nang masjid Mas, iya. Kalau hanya di komentari salah koyo Islam dhewe ya. Kuwi munafik kok, rasa ngono. Kadang-kadang kita tuh di komentari negatif. Maaf ya. Mbak nang masjid yo, halah sok suci. Jawab bae kowe sok kemproh. Duneke sok suci kok minder. Jawab bae kowe sok kemproh bos ya. Iya. Selesai kan padha mulane padha gratis ya. Wis ono muni kene muni kan rampung ta. Loh, saya pernah ngalami begitu, Mas. Mbah nang masjid, Mbah. Masih tak jawab wong tuwa, jawabannya mantap kok. Somben ana sarung rak jahitan. Batin gua mori iki. Ya kan begitu. Jawabannya iki ngono ki somben ana sarung rak jahitan kan batin gua mori. Ya kan begitu tuh. Disikapi santai aja, ya kan? Ya sering lah kalimat-kalimat yang selain itu kan ya. Nanti bos masjid salam ya, bu malaikat. Ya, kan? Kadang-kadang ada kalimat begitu, ya, yo tak salam ke, kan rampung tau. Sampai dinikmati aja, tidak perlu risau. Ya, wong kita kan tidak sampai dihalangi tuh, hanya kalimat-kalimat begitu kita nikmati. Diajak ragilem ya wis biasa aja, wong. Senengnya mau ngejak gelem ya wes ra gelem ya sudah, tidak usah ditanggapi serius-serius banget gitu. Ya kan? Kalau kita tanggapi serius banget itu rugi tuh, kono lemu kene gering, rugi tuh. Hanya gratis mikir ucapan itu. Dan maaf hidup ya begitu itu, ada sesuatu yang begitu kita nikmati sebagai proses. Dan tidak selalu maaf ajakan kita dituruti. Kalau kemudian setiap ajakan dituruti, oh Nabi rampung rasa perlu perjuangan tuh. Ya kan, tinggal lutut moro kabeh ya. Kan betul kan? Nyatanya enggak. Nabi itu perjuangannya luar biasa. Sudah dekat dengan Tuhannya, ya kan, sudah dekat dengan Allah, ibadahnya luar biasa. Ajakannya aja masih ditolak. Apalagi kita, sholatnya masih menunggu. Ya kan, subuh rak cetok antara subuh karo duha. Ya sudah tidak apa-apa. Kalau kemudian ada ajakan tidak diterima, ya sudah dinikmati. Sesuk dijane. Iya. Maaf ya, kalimat-kalimat begitu tuh saya sudah cukup kenyang mendengar komentar-komentar yang tidak nyaman. Tapi kalau kemudian kita risau ya capek. Ya kan? Tidak hanya ibadah dong, Mas. Kuliah ini ngono ki. Mas semangat kuliah yuk. Ngono ki. Jawabannya nak menteri wis sono, presiden wis sono, kok serius banget ngopo. Iya kan? Kok mau jadi apa? Ya sudah dinikmati aja kita. Suara-suara begitu ya biasa saja dinikmati, bagian dari proses. Tidak usah ditanggapi berlebih. Kalau kita nanggapi berlebih, dia ngomongnya ya sekilas saja. Ya, kan tidak perlu kita risau dengan hal seperti itu. Sama Mas kok sergeman kuliah toh. Itu kan kadang-kadang membuat kita risau loh. Aku sergap itu alasan begini. Apalagi konsultasi itu tambah ngeri meneh. Mbak, aku saiki malas kuliah nopo ya? Nopo? Waduh. Bubaran loh. Enggak perlu begitu ya. Sudah kalau ada orang komentar dinikmati, tidak usah ditanggapi berlebih. Oke, yang kemudian yang ketiga. Apa mau ya? Tadi mau apa?
Alhamdulillah malah takon. Oh iya. Kebohongan yang berulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran yang tidak disampaikan akan menjadi sebuah kesalahan. Makanya saya itu kemarin agak bersyukur itu alhamdulillah karena pandemi cukup 2 tahun. Iya, kalau panjang sehingga kemudian tidak boleh tarawih karena khawatir berdekatan itu melahirkan, itu nanti sampai wong tarawih ini menjadi barang aneh. Iya, bisa jadi ada orang akan tanya tarawih itu apa toh? Iya, loh di bekas jajahan Soviet itu kan sudah terjadi begitu. Maaf, mereka Muslim, iya, tapi sholat tidak ngerti. Assalamualaikum jalan, tapi sholat tidak ngerti. Ramadan kan poso tidak ngerti. Lu sebulan apa poso? Ngono ki barang. Iya. Karena saking dulu bertahun-tahun dilarang untuk berpuasa, dilarang untuk tarawih, akhirnya kemudian yang tarawih itu menjadi barang aneh. Maka kebohongan yang berulang-ulang itu kemudian akan menjadi dianggap akan sebagai sebuah kebenaran. Demikian juga sebaliknya. Lalu bagaimana agar kemudian kita tidak terjebak pada situasi seperti itu? Ya, tidak ada pilihan lain. Kemudian kita menjadi orang yang harus memiliki literasi yang cukup, melek huruf, melek baca. Ya, karena yang bisa membandingkan kebenaran itu ya kalau kemudian kita mau membaca. Kalau enggak, sepurngune kuwi terus. Ya, akhirnya berita-berita itu masuk seakan-akan sebagai sebuah kebenaran. Ya, contohnya ya hari ini yang sedang ramai. Mohon maaf, bongkar datanya orang lain kan sesungguhnya perbuatan tidak baik toh. Tapi hari ini malah dianggap sebagai pahlawan hebat itu. Ya, karena apa? Kalau kondisi orang-orang itu jengkel dengan keadaan. Ya, sampai kemudian orang yang tidak baik pun kemudian kita anggap sebagai sebuah kebaikan. Nah, itu kan satu hal yang terjadi anomali pada diri kita. Kita tuh nggak suka kalau data kita diumbar orang, tapi ketika ada data orang diumbar, kita bahagianya luar biasa itu. Gue ngerasakno. Kan begitu. Itu kan penyakit yang sering saya sebut dengan dengki itu. Ya, melihat orang lain senang malah susah, melihat orang susah malah senang. Ya. Jadi kalau kita naik motor kemudian kita nggak pakai helm, kemudian ada operasi kita tertangkap, kok pas lagi proses kok weruh ana wong ra nggo helm kok guyu. Bariki kowe ndak. Itu dengki yang luar biasa itu. Ya, melihat bahagia ketika ada orang lain menderita itu. Nah, maka kemudian kita harus banyak melakukan literasi, membaca. Karena apa? Kalau tidak ada pembanding, kita nggak akan ngerti ini benar apa tidak. Dimanapun, kalau kemudian pernah, saya nggak tahu zaman Anda ngalami apa enggak. Kalau zaman saya itu ngalami lagu ini. Tribang, tribang sagu. Pernah dengar lagu itu ya? Itu semua anak ini ngomongin ngono. Tribang, tribang sagu ya. Padahal jebule itu pribadi bangsa, pribadi bangsa. Tapi cah cilik-cilik zaman ini ngomongnya tribang, tribang sagu. Wopo. Dan hari itu nggak pernah ada satupun yang merasa salah dengan lagu itu. Ya kan? Karena dia berulang-ulang dan kemudian kabeh muni ngono kuwi. Jadi nggak ngerti kalau itu sebuah kesalahan. Hanya karena kemudian kita membuka tag, kemudian lihat oh lagu ini jebule munine ngene toh. Baru tahu kalau itu sebuah kekeliruan. Iya. Nah, di situ. Maka untuk menghindar agar terhindar dari itu, ya tidak ada pilihan lain, kita harus budaya literasi kita harus kemudian kita tingkatkan. Tapi masalahnya kita itu males baca yang panjang. Ya kan, neng grup WA yang karena kiriman dawa sithik langsung dunggah ini terus. Ya kan, karo komentar ya Allah dawune udah. Iya. Kita lebih suka yang pendek-pendek. Ya kan, ringkas-ringkas. Padahal itu tidak menggambarkan sesuatu. Maka mohon maaf kalau dapat kiriman-kiriman video pendek itu jangan buru-buru komentar apalagi nge-share. Karena kita tidak tahu konteks kalimat yang sesungguhnya. Ya kan?
dipotong padahal di depannya kalimat apa, belakangnya kalimat apa, tapi yang di tengah itu dipotong seakan-akan itu pendapatnya, padahal dia sedang memberi contoh tentang sesuatu yang tidak baik. Misalnya, nah, lalu kemudian itu hilang menjadi sebuah kalimat seakan-akan dia punya pendapat seperti itu. Iya, contoh misalnya, maka saya kalau di ruang kuliah suka bilang jangan merekam kalau tidak full sekalian dan minta izin. Nah, kalau ini kan jelas ketika direkam kan begitu toh, ada pemberitahuan. Iya, kalau enggak repot itu. Misalnya cerita tentang sesuatu, yaitu kalau kemudian tidak diterima lengkap sempurna ya akan melahirkan problem di masyarakat. Maka literasi menjadi amat sangat penting. Moco lah, ya membaca itu kan kalau orang bilang buku adalah jendela dunia. Nah, sekarang HP adalah jendela dunia. Kita bisa membaca dari sana apapun, kita akan bisa menemukan informasi dan kemudian bisa membandingkan. Apalagi kalau kemudian kita terjebak pada judul-judul YouTube yang kemudian sensasional, bombastis, ya kan, judulnya ini karo isine ra padha blas, ya kan, judulnya itu ra padha karo isine sama sekali. Ya, contoh yang sempat kemudian kita buka, terbongkar, ngono judulnya itu ya. Ya, yang sekarang rame di TV saya nggak mau contohkan lah ya, yang lagi rame sudah 2 bulan ini ya kan, itu YouTube yang judulnya ternyata ngono ki, ternyata diwaca diputer ora ono hubungane babar belas. Nah, maka kemudian penting kita membaca dengan baik. Oke. Kamu nih. Oh, enggak. Hal apa yang perlu diperkokoh untuk modernitas keumatan? Tulisanmu dhewe kok ketok ora ono sing lakon ngono. Hah? Memanipulasi. Gitu. Manipulasi. Itu yang banyak. Wah, tulisanmu elek wong. Bagaimana respon kita yang sekiranya orang itu munafik? Wah, ngeri tenan nih. Bisa ngerti wong munafik barang. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menjudge, menyebut orang sebagai munafik. Hanya gara-gara bagi munafik kok bos. Lalu apa? Jadi jam 10 itu jam 12. Masa hanya jam jadi munafik? Wih, munafik kok, janjinya teko 10 orang. Nah, kadang-kadang kita terjebak di situ. Ya, hindari kalimat-kalimat seperti itu. Wah, kamu ternyata nggak tepat janjinya. Kan lebih bagus seperti itu, rasa menggunakan munafik. Nah, kalau misalnya dia tidak menepati janji, ya telengke. Bos, kowe wingi janji bayar utang tanggal 1. Wis tanggal 3 toh. Kok orang bayar, lu kan tanggal Juni sasi ngarep. Lo misalnya kan begini, dia tidak menyebut bulannya, pokoknya tanggal J. Maka kalau kemudian kita menemukan begitu, ya kewajiban kita mengingatkan, Mas, katanya begini toh, ya begini. Maka ya sudah, ketika kita sudah mengingatkan, ya sudah, kita punya hanya kewajiban kita hanya wa ma alaina illal balag. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Hasil kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Iya. Nabi Nuh kayak apa perjuangannya? Nabi Ayub luar biasa. Nabi Musa luar biasa. Loh, kalau apalagi Nabi Musa itu yang dihadapi bapaknya sendiri kok. Fir'aun kan bapak angkatnya. Iya, makanya dia sampai berdoa Rabbi shrah li sadri itu agar dikuatkan hatinya, karena yang dihadapi orang tua angkatnya sendiri yang membesarkannya. Ya, meskipun sebagian riwayat menyebut karena lidahnya Nabi Musa itu agak cedal, tapi bisa difahami bahwa agak keluh ngandani wong tuane dewi. Loh, gitu loh maksudnya. Dia bisa difahami begitu, maka dia disampaikan saja. Kalaupun kemudian tidak mau, ya sudahlah. Kita ngelingke gelem ya semono, ora gelem ya sudah, nggak perlu kemudian geger gara-gara, kecuali maaf ya, janjimu menikahiku, misalnya itu kan
apalagi kemudian ada macam-macam, nah itu kan baru diselesaikan. Saya kira itu, matur nuwun, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih Ustadz atas apa yang telah disampaikan tadi. Tepuk tangan. Info berikutnya adalah orang penake. Ojo lewat kono saya, karena nak lewat merono kena restitusi. Ya, karena di sana kan tadi kan ada volley gitu kan. Aku metune merono kabeh. Tapi ngomong dari sana dulu, tadi saya ngomong dari dulu gratis. Oh, wah, Habib fitnah. Terus aku ngomong baik ini, tapi Habib bilang apa? Karena juga ditarik. Kantor delik bos. Oh iya, silakan masuk. Passwordnya santan delik ya. Baru saya nonton santan delik kabeh langsung bobor. Yang itu barusan saya dapat info dari Kang Habib kalau ternyata tadi Pak Roji sudah bilang kalau lewat santan delik, dari santan delik bisa. Dan berikutnya adalah yang ingin ikut ngaji tiap Senin atau Rabu, Senin dan Rabu jam 1 siang hingga jam 2 bisa daftar lewat admin. Ngaji kok daftar? Kangelan ya, ngaji santen dulu dan daftar kelas tuh. Tapi ternyata ini adalah yang untuk data panjenengan ketika ngaji bareng di sini dengan Kang Habib. Ngaji tahsin, silahkan panjenengan bisa ketemu Mbak Nikmah yang lagi jual merchandise-nya santen delik. Berikutnya sudah nggak ada ya? Sampun. Sampun. Ya sudah dibacakan. Oh, buatan nyanyi dulu. Oh, pengen nyanyi. Ini biasanya kan Sekarang gini, kalau malam hari requestnya dari Pak Arwi sendiri. Pak Arwi ngerti lagu apa? Siksa kubur. Dituruti. Gak apa-apa. Iki kan lho pengen tawe dhewe. Siksa kubur. Iki zaman-zaman ora ati kabeh. Aku sing ngenangi. Pokoke umur 50 munggah ngenangi. Iki sing request Pak Yai lho. Wes, jenengan meh bakal Ora, sing iso wae ra wis. Sing iso dan rame aja. Kowe ngelongso lagune. Wis, sing rame wae.